Nah, kira-kira apa sih dok arti sebenarnya dari generasi Z ini? Gen Z itu generasi yang lahir dari tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Fauziadina Aulia, dalam podcast Bisa Sehat, bincang seputar kesehatan. Kali ini saya tidak sendirian, kali ini saya ditemani dengan Dr. Reti, spesialis kedokteran jiwa. Nah, tentunya pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mengenai tentang generasi Z. Langsung saja kita sapa dengan Dr. Reti. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dokter Uzi. Luar biasa sekali nih, dok. Kayaknya tampilannya sangat ceria sekali ya, semangat sekali ya untuk hari ini. Pasti, ya, dok ya. Ya. Oke, dokter boleh disapa dulu, dokter, dengan sahabat Sarkis Aisyah, dokter. Baik ya. Halo, sahabat Sarkis Aisyah. Perkenalkan, saya Dr. Reti. Saya seorang psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa. Saya bergabung di Rumah Sakit Sarkis ini dan saya praktek pada hari Rabu sore dan hari Sabtu siang. Baik, begitu. Luar biasa teman-teman sahabat Sarkis Aisyah Kudus. Nah, langsung aja ya, dok ya, menginjak topik pada hari ini ya, dok ya. Baik. Nah, banyak sekali, dok, berita-berita tentang generasi Z, mental health gitu ya, dok ya. Nah, kira-kira apa sih, dok, arti sebenarnya dari generasi Z ini, dok? Gen Z itu generasi yang lahir dari tahun 1997 sampai 2012. Jadi kira-kira mereka usia-usia sekolah, usia kuliah, ya, atau mungkin awal-awal pekerja, ya. Nah, Gen Z ini luar biasa karena mereka lahir dan tumbuh di era digitalisasi. Nah, mereka lahir sudah ada teknologi, sudah ada internet, sudah ada medsos gitu. Jadi istilahnya mereka tuh serba instan. Nah, seperti itu. Mereka antaranya usia 8 sampai 27 tahun kurang lebihnya. Oke. Nah, dokter, untuk generasi Z ini atau bisa disebut dengan Gen Z ini ya, dok ya. Banyak sekali, dok, berita-berita yang mengenai tentang banyaknya depresi pada generasi Z ini. Itu kira-kira apa yang membuat mereka itu merasa depresi, merasa mungkin mudah putus asa gitu, dok? Oke, ya. Mereka mudah mengalami suatu tekanan, ya, gitu, under pressure, ya, sehingga mereka tuh merasa tidak nyaman, mereka tidak kuat, gitu ya. Ada berita viral mereka melakukan perilaku bersiko, ya, misalnya ide bunuh diri, keinginan untuk menghilang gitu, atau mereka melakukan self harm atau menyakiti diri sendiri, misalnya cutting, ya, begitu. Itu sebagai suatu bentuk luapan emosi mereka karena mereka merasakan tekanan. Itulah menimbulkan under pressure pada kondisi Gen Z. Berarti sepertinya kayak ada perbedaan ya, dok, ya, dari generasi yang sebelumnya ya, dok, ya. Kalau kita kayaknya generasi milenial ya, dok, ya, atau iya, generasi milenial ya, dok. Bu Uzi generasi milenial ya gitu, atau generasi Y. Kalau saya generasi X karena saya lahir di tahun 70. Seperti itu gitu. Jadi waktu itu saya belum mengenal teknologi. Jadi saya belajar berimigrasi ya dari generasi saya yang tidak ada teknologi, maksudnya belum ada teknologi, sampai sekarang ini ada teknologi internet. Saya terus berproses mengikuti belajar. Kemudian mungkin ada generasi Y atau generasi milenial, generasinya Bu Uzi mungkin. Di situ sudah mulai memahami tentang teknologi. Nah, sekarang Gen Z ini yang kalau tadi saya sampaikan mereka mengikuti arus dalam segi positif, ya. Nah, sekarang kan juga ada arus nih yang segi negatif, ya, begitu. Misalnya mereka jadi mengikuti game, kemudian mereka tidak bisa lepas dari gadget, nah gitu. Terus di mana-mana sekarang mereka jarang melakukan gerak, ya, gitu. Misalnya bermain untuk anak sekolah, bermain fisik misalnya, bermain atau berolahraga, ya, gitu. Karena asik dengan gadgetnya. Nah, itu arus yang negatif, ya, karena mereka akhirnya tidak bisa membagi waktu. Nah, seperti itu. Nah, dokter, selain dari bidang teknologi sendiri, dokter, apa sih yang dapat berpengaruh gitu dari pola asuhnya mungkin dari generasi Z itu, dokter? Oke, dari generasi Z ini kita pengaruhnya dari kondisi mental, ya. Kalau secara fisik kan kita tahu kerusakan pada mata karena melihat
layar terlalu lama, kemudian kerusakan pada THT karena memakai headset yang terlalu lama, atau gangguan pencernakan karena gizi yang tidak entar dulu makannya gitu kan, bukan kurang gizi ya, tapi mungkin keliru ya, atau posisi tubuh yang menyebabkan jadi mereka tuh istilah sekarang tuh mager. Nah, seperti itu kan, itu juga untuk anak muda kurang baik ya, karena harus diimbangi dengan aktivitas. Nah, itu dari segi fisik. Dari segi psikis ya, mereka cenderung mengalami gangguan emosi atau emosional yang labil. Dalam arti emosional yang labil itu mereka mudah mudah jatuh dalam kondisi cemas ya, kecemasan karena misalnya mereka tidak bisa mengikuti cemas gitu. Berarti mungkin yang sangat berpengaruh sekali apakah dari pola asuh atau memang dari perkembangan mungkin teknologi ya dok ya, yang dapat berpengaruh dari mental health-nya Gen Z itu dok? Oke, kalau misalnya dari pola asuh ya gitu, kurangnya pengawasan ya gitu, dan kurangnya pendampingan dari peran orang tua. Jadi quality time kurang, kemudian waktu untuk berinteraksi juga kurang, kemudian komunikasi juga kurang. Nah, satu rumah gitu, tapi tidak ada lagi ngobrol, cuman komunikasi gitu ya. Tetap bersama, tapi semuanya serba instan. Nah, seperti itu. Atau kurangnya tadi pengawasan dan kurangnya pendampingan gitu. Nah, jadi kalau pendampingan kan sebenarnya di Gen Z ini yang masih usia sekolah ya, masih bisa kok kita ajak nego gitu ya. Jadi kapan waktunya mandi, makan, belajar, sholat gitu ya kan, berinteraksi, bergerak badan gitu. Ya paling enggak kita bikin nego lah. Kamu udah berapa jam pakai HP gitu kan, 4 jam, ayo berhenti gerak badan dulu gitu kan. Nah, untuk sesi kita yang terakhir dokter, mungkin dokter bisa kasih saran bagi para orang tua yang memiliki anak-anak yang generasi Z atau Gen Z ini dokter. Nah, saran saya gitu dalam menghadapi Gen Z di era digitalisasi ini, kita mengikuti. Nah, begitu. Kita mengikuti dan kita bertransformasi, kita mencoba untuk memahami bahwa teknologi itu akan terus berkembang. Jadi kita mengikuti Gen Z itu supaya mereka bisa menggunakan dengan tepat. Misalnya mereka tuh sangat multitasking ya begitu. Kalau mereka memang senang menggambar, kalau zaman kita dulu kan buku gambar. Nah, kalau sekarang kan mereka belajar desain grafis gitu ya. Kita fasilitasi dengan multitasking ini, mereka bisa belajar membuat ide-ide kreatif ya dengan menjadi konten kreator gitu. Jadi memang itu sektor informal yang sekarang banyak digemari oleh Gen Z. Nah, kita sebagai orang tua kita dampingi, dan jangan lupa yang paling penting adalah komunikasi dan pendampingan. Baik, begitu. Terima kasih sahabat Sarkis Aisyah Kudus sudah menemani kami dalam acara podcast Bisa Sehat. Bincang seputar kesehatan bersama dengan Dr. Reti, spesialis kedokteran jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.